Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Study with Afif. Kali ini kita akan melanjutkan dari part sebelumnya, yaitu belajar Docker ya. Jadi sebenarnya dari rencana saya melanjutkan dari part yang sebelumnya, akan tetapi kita akan review dikit mungkin untuk yang masih belibet untuk penjelasan saya yang sebelumnya. Kita akan review kembali dan juga kita praktik langsung. Jadi di video yang sebelumnya kita langsung coba ke terminalnya si perangkat saya yang akan di remote nanti, yaitu Ubuntu. Jadi kita perumpamaan ini menggunakan WSL. Jadi sebelum kita menggunakan WSL, kita coba ke SSH pada Ubuntu saya yang udah kita coba sebelumnya. Jadi yang seperti di slideshow ini, di laporan prakerinnya. Jadi di sini apa aja yang dipelajari? Yang saya pelajari yang sebelumnya itu basic dari networking dan juga containerizing menggunakan Docker. Jadi kalau teman-teman mengikuti video awal pastinya udah tahu, tapi ini yang versi slideshow untuk prakerinku. Jadi yang video awal banget itu memang saya buat dengan versi saya sendiri untuk memahami sebuah jaringan. Oke, tanpa lama-lama kita review sebentar aja untuk overview Docker. Jadi diagram Docker arsitektur itu kurang lebih kayak gini. Jadi ada yang namanya client, sisi client, terus Docker host yang di dalamnya ada Docker daemon, container sama images, dan registry. Di client dia sebuah perintah untuk kita nge-request sebuah perintah itu kepada Docker daemon. Dan Docker daemon melayani sebuah perintahnya itu dia mengambil ke images dan menjadikan sebuah container, ataupun dia mengambil ke luar. Jadi ini host itu lokalnya. Kalau dia mengambil images luar berarti di registernya. Dan Docker registry sendiri teman-teman, dia menggunakan Docker Hub pada umumnya. Di Docker client atau CLI Docker itu perintahnya kurang lebih kayak gini. Dan paling yang sering digunakan itu build, pull, dan run. Dan lainnya itu untuk penambahan aja, untuk inspect, untuk melihat. Untuk Docker service dia bikin sebuah service dalam Docker, maupun Docker Swarm. Nanti ada Docker Swarm untuk orchestration dari kebutuhan untuk microservice versi Docker, dimana microservice sendiri teknologi yang dia memecah ya daripada monolit. Biasanya menggunakan teknologi itu, kalau enggak Kubernetes. Kita tanpa lama-lama, perintah yang pertama Docker Container Environment Variable. Jadi ada beberapa slideshow ini yang udah update teman-teman, dan belum saya jelasin pada video sebelumnya. Dimana di sisi developer itu menggunakan environment variable untuk mengalias isi dari variabelnya sendiri. Intinya dia punya lingkungan variabelnya sendiri. Misal ini, karena kan gak mungkin maksudnya username sama password langsung
munculkan pada perintah, karena itu mengandung privacy. Jadi kita menggunakan environment variable. Juga ada Docker Container Stats untuk melihat statistik atau kayak task manager pada container. Dan juga kita bisa melihat resource penggunaan Docker-nya sendiri, teman-teman. Ada juga binding mode, yaitu dia sharing file dari host ke container, teman-teman. Biasanya dia menggunakan perintah minv untuk share volume. Biasanya kita kalau menggunakan web ada baiknya dia itu share volume dari host ke container menggunakan minv, datanya di mana, foldernya, dan juga volume .2 volume si dockernya atau kontainernya. Terus ada juga skema untuk kontainer satu network. Ini kalau nggak salah kemarin juga nyoba, tapi masih belum sempurna kalau menurut saya. Bagaimana kita bisa connect jaringan antar kontainer pada Docker? Bisa tes menggunakan ping. Ibarat Docker ini kayak end-device saling berhubungan dan berkomunikasi. Ada juga yang kasus atau scam yang dimana yaitu beda jaringan kayak gini, kurang lebih nanti kita atur routingnya juga, karena konsep daripada jaringan sendiri kalau berbeda jaringan harus menggunakan paket root atau routing. Nah, kayak gini kira-kira. Dan juga token network sendiri ada juga kalau kita request menggunakan DNS server, teman-teman. Kurang lebih kayak gini. Ibarat kalau kita membutuhkan DNS server dijadikan kontainer atau lebih tepatnya kebutuhan pada perusahaan, misal DNS servernya itu dijadikan kontainer aja, bisa seperti kayak gini, teman-teman. Terus ada juga Docker build image, jadi kita customisasi sebuah images yang dimana kita buat sendiri di host, bisa dengan menggunakan Docker file, dan juga ini pakai Docker Compose. Ini ada plus minus juga, dan juga kalau Docker Compose lebih mengarah ke YAML, ini ya, file YAML seperti JSON. Lebih ini untuk scam juga. Dan ini ada juga pemanfaatan Docker pada sisi DevOps menggunakan CI/CD, teman-teman. Jadi nanti bisa mencoba ke GitHub. Nah, ini ada juga Docker Orchestration, dia menggunakan Docker Swarm. Jadi ibarat Kubernetes versi light pada Docker, dimana ada node manager sebagai layaknya kayak Docker Daemon pada Docker container. Tapi kalau ini node manager, dimana dia node untuk mengorchestration si worker. Jadi manager ini kayak pusatnya, sedangkan worker ini untuk si kontainer cadangan atau yang running sebagai worker, node worker. Nanti kita coba juga ini, dan juga service. Biasanya service sendiri penggunaannya atau pemanfaatnya yaitu replika kontainer, atau dia bisa pemanfaatan sebagai high availability. Jadi ketika aplikasi kita di replika menggunakan Docker service,
maka kita punya cadangan teman-teman, agar si aplikasi pada Docker images yang udah running existing dan kita memanfaatkan Docker service, maka tidak gampang down, ada penggantinya. Dan juga ada implementasi Docker Load Balancer teman-teman, menggunakan hub proxy versinya si Docker. Ini juga menggunakan Docker Compose pas waktu coba, jadi lebih gampang untuk run. Dan ini ada penjelasan sedikit tentang Docker Network lebih dalam lagi. Jadi teman-teman harus tahu poin utama untuk belajar networking pada Docker atau maksud saya kontainerisasi. Karena pada defaultnya atau bagaimana cara jaringan di Docker ini bekerja itu memang cukup unik sekali teman-teman. Karena default Docker itu dia memiliki 3 network pada defaultnya. Ada mode bridge pada umumnya kayak perangkat jaringan yang lainnya. Contohnya kayak access point, itu dia secara default dia memiliki bridge mode pada default perangkatnya sendiri. Terus ada host, dia mengikuti jaringan persis sama hostnya sendiri. IP-nya persis banget sama host. Sedangkan non ini tidak ada IP, jadi kosong. Setelah itu di Docker Network sendiri dia itu ada 3 mode sebenarnya teman-teman. Ada NAT, Bridge Network Namespace, sama Virtual Ethernet atau disebut VET. Jadi NAT sendiri itu dia mapping dari IP address yang dia terima. Misal dia terimanya subnetnya itu 192, tapi dia pakai NAT dan bikin sebuah jaringan intranya sendiri menjadi subnet yang lain, entah itu 172 atau 10.10 berapa gitu. Yang untuk bridge ini pada defaultnya teman-teman. Jadi biasanya perangkat ini menciptakan sebuah komunikasi menghubungkan 2 atau lebih interface ke jaringan. Jadi yaitu membuat satu interface dalam satu jaringan yang broadcast gitu. Terus ada lagi network namespace, dimana dia itu lebih tepatnya kayak variabel versinya network. Kalau variabel kan versi coding nih, untuk mengalias sebuah coding. Nah ini network namespace dia punya namespace sendiri, karena di kernel Linux secara default dia memiliki namespace-nya. Jadi secara logis dia memisahkan prosesnya ke beberapa area jaringan yang berbeda. Jadi setiap jaringan terlihat seperti standalone area jaringan. Itu yang membuat cukup unik untuk belajar based on Linux maupun Docker. Dan juga VET, Virtual Ethernet, adalah perangkat virtual sebagai tunnel antara network namespace. Jadi network namespace dia komunikasi antar lain menggunakan VET ini teman-teman. Oke, setelah itu setelah kita start, pas start otomatis device Docker nolnya itu ada. Biasanya kalau kita lihat IPA gitu, ini Docker nolnya. Setelah container running, otomatis interface antar network namespace ini, VET ini, dia terbentuk atau create dan binding ke Docker node ini.
Jadi di mana dia berkomunikasi, ruangan isolasi kontainernya ke bridge akan komunikasi ke hostnya. Itu yang membuat lebih secure menggunakan Docker. Makanya kita harus lebih mendalami belajar networking dan kernel Linux untuk belajar kontainerisasi. Dan juga ini kita lihat beberapa overview scam bridge mode. Ini ada implementasi, nanti kita implementasinya secara langsung aja. Host mode, non mode, Docker network. Jadi kita lihat perbedaan-perbedaannya. Terus di sini ketika kita mengaktifkan Swarm pada orchestration Docker, maka otomatis dia memiliki sebuah jaringan yang namanya Docker Gateway Bridge dan juga nantinya ada ingress. Di mana Docker Gateway Bridge ini bridge antar komunikasinya Docker Daemon 1. Misal saya install Dockernya di host ini dan satunya di laptop yang satunya, maka otomatis kita mengaktifkan Swarm di sini, Swarm init, Docker Swarm init ya, command-nya, maka dia mempunyai Docker Gateway Bridge untuk siap berkomunikasi ke Docker Daemon lainnya. Ketika kita join si Docker lainnya sebagai node worker ya, maka cara mengkomunikasikannya dia menggunakan ini teman-teman. Sedangkan untuk ingress sendiri ini drivernya itu skopnya kan Swarm. Drivernya ini sendiri dari overlay. Jadi ini memang khusus untuk si Swarmnya. Jadi bisa dikatakan ini default bawaan dari Swarm. Kira-kira kayak gini. Nah ini kalau multi host yang saya maksud. Nanti kita bisa coba langsung. Terus ada juga McVLAN, mana McVLAN sendiri dia terbentuk untuk Ethernetnya si membendung Ethernetnya si hostnya teman-teman. Ini ada McVLAN. Ini untuk skema dari Docker Network Namespace, kira-kira kayak gini. Dan lebih rincinya kayak gini. Kalau ini memang saya sengaja buat tapi masih belum lengkap karena masih rada bingung dan juga terlalu detail network namespace. Mungkin lain video ataupun saya coba terlebih dahulu sebelum saya buat tutorial apakah masih bisa atau enggak, karena memang cukup expert untuk mempelajari network namespace-nya sendiri teman-teman. Ini cuma timeline dari saya yang alami pas waktu prakerin di tahun 2021 di sebuah startup yang masih baru menggunakan teknologi ini teman-teman. Oke, ini masih overview aja, nanti kita lanjut lagi mulai dari yang perintah-perintah awal. Oke, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat dan kita ketemu di video selanjutnya.